Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran masih membahas mengenai surah Luqman. Banyak sekali yang sudah kita bisa ambil pelajarannya dari beberapa video sebelumnya di surah Luqman ini. Dan kita akan lanjut langsung ke poin selanjutnya, yaitu mengenai nikmat Allah dan keras kepalanya kaum musyrikin dan bukti ya Ustaz ya adanya hari kebangkitan. Nah, nikmat Allah ini Ustaz yang perlu kita ingat kembali. Nah, yang dijelaskan di surah Luqman ini apa saja Ustaz? Iya. Tentunya jalan yang paling mudah bagi kita untuk menambah rasa cinta kita kepada Allah adalah ketika kita menyadari begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Ini yang Allah sampaikan di sini. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah berikan kepada kita ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Apa pengertiannya? Nikmat zahir itu nikmat yang memang tampilan luarnya menyenangkan hati kita. Ya, uang bertambah, ini kan nikmat zahir. Kesehatan prima, ini juga anak yang cakep dan soleh dan soleha, ini juga nikmat yang zahir. Tetapi ada namanya nikmat batin. Apa itu? Itulah nikmat yang Allah bungkus dengan bungkus musibah. Zahirnya seperti musibah, tapi ketika kita mengawalinya, mengalaminya, kita akan merasakan ternyata di balik musibah itu ada nikmat Allah. Nah, jadi jangan pernah kita ini ketika dapat ujian kemudian putus asa atau kemudian berburuk sangka. Karena boleh jadi di balik sesuatu yang kau benci ada kebaikan untukmu. Boleh jadi di balik sesuatu yang kau cinta ada keburukan untukmu. Nah, maka senantiasa kita kemudian di sini berserah diri kepada Allah. Maka dari itu kalau kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada di antara manusia ada yang suka berdebat tanpa ilmu, tanpa hidayah, tanpa Al-Quran. Ya, mengatakan Allah ni gini, Allah ni gitu. Tapi kemudian nggak ada dasarnya. Nah, makanya mulutmu itu harimaumu. Boleh jadi ungkapan-ungkapan kita yang menunjukkan buruk sangkanya kita kepada Allah, justru itu yang mengundang ketentuan yang buruk itu turun kepada kita. Ya, makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Artinya apa? Kalau kita prasangkakan yang baik kepada Allah, Allah juga akan berikan kepada kita yang baik-baik. Kalau kita prasangkakan yang buruk, maka yang buruk juga lah yang turun pada kita. Nah, jadi ini satu hal yang saya kira penting sekali. Nikmat-nikmat itu begitu banyak dan disinilah yang perlu untuk kita sadari sehingga muncullah rasa kesyukuran kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah bersyukur atas nikmat, disinilah kita penting sekali untuk menyadari hari kebangkitan itu ada. Orang musyrik ini kenapa nggak meyakini hari kebangkitan? Karena nikmat Allah pun mereka ingkari. Mereka mengingkari nikmat Allah itu. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum. Muhammad, siapa yang kafir, janganlah kekufuran mereka itu membuatmu sedih, kata Allah. Ya, kau nggak akan dimintai pertanggungjawaban atas kekufuran mereka. Ya sudah, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Selama kau sudah sampaikan wahyu yang benar kepada mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita salah satu nikmat Allah yang paling utama itu apa? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Dan perkataan Allah ini jumlahnya itu sangat tak terbatas. Jadi perkataan Allah bukan hanya Quran. Di surah Luqman Allah gambarkan sekiranya air laut dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena untuk menuliskan perkataan Allah, maka niscaya akan habis, sedangkan perkataan Allah tidak habis. Artinya bayangkan kalau cintanya air laut, sedangkan bumi ini 2/3-nya lautan. Ya, 2/3 lautan. Bayangkan itu semua airnya jadi tinta. Untuk nulis perkataan Allah nggak cukup. Bayangkan hutan Amazon, hutan Kalimantan, hutan di mana pohon-pohon yang besar dijadikan sebagai pena.
nggak akan cukup untuk menuliskan perkataan Allah. Menggambarkan betapa luas ilmu Allah dan betapa banyak kebaikan yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuklah nikmat Allah itu apa? Siang berganti malam, malam berganti siang. Allah ya gerakkan matahari dan bulan masing-masing berjalan pada orbitnya. Ini semua kalau kita renungkan bersama, ini juga sesuatu hal yang luar biasa sekali. Pengaruhnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Untuk poin selanjutnya yaitu mengenai tabiat kafir, perintah bertakwa, dan Allah mengetahui yang gaib. Nah, yang Widya ingin tahu pertama nih Ustaz mengenai tabiat kafir. Ini dijelaskan tabiat kafir ini seperti apa nih? Ya, jadi begini. Ada tabiat hampir semua manusia, tapi tabiat ini pada orang yang tak beriman dominan. Apa itu? Ini yang selalu dikatakan oleh Al-Quran. Orang ketika susah selalu mencari Allah. Digambarkan di surah Luqman, sekelompok orang naik kapal, ketika di tengah lautan, datang ombak dan gelombang air yang besar menerjang kapal, semua orang takut. Kapal itu akan tenggelam. Semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kami kembali kepadamu. Tapi ketika kapal itu sampai di daratan dengan selamat, akhirnya apa? Mereka lupa pada janji-janji yang disampaikannya kepada Allah di waktu susah. Jadi bisa dikatakan orang kafir pun di momen krusial dan genting mereka juga cari Allah. Ya. Ini menunjukkan berketuhanan itu fitrah manusia. Makanya di peninggalan peradaban terdahulu ada peradaban tanpa istana, ada peradaban tanpa pasar, tapi nggak ada peradaban tanpa rumah ibadah. Semuanya pasti ada rumah ibadahnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keberadaan aspek agama dalam kehidupan kita itu penting sekali. Nah, untuk itulah yang paling menarik adalah Allah ketika menggambarkan kafir itu suka ingkar. Allah minta kita orang yang beriman itu untuk bertakwa. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, takutlah kalian pada hari kiamat. Waktu itu ya orang tua nggak bisa buat apa-apa untuk anaknya, anak-anak pun tak bisa memberikan apa-apa untuk orang tuanya. Masing-masing nafsi-nafsi, ya, masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Dan di akhir surah Luqman, di sini ada hal yang sangat menarik. Allah bercerita tentang ilmu gaib. Ilmu gaib. Nah, gaib itu artinya kan gaib itu segala sesuatu yang tidak dapat diketahui manusia. Maka gaib itu ada dua macam menurut pandangan ulama. Ada gaib yang mutlak, absolut. Ada gaib yang relatif. Ada gaib yang relatif. Pengertian gaib yang mutlak, sampai kapanpun kita nggak punya akses dan jalan untuk mengetahuinya. Misalnya seperti apa, Ustaz? Kapan kiamat? Ya, kita nggak tahu. Cuma Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu kapan kiamat. Hakikat Allah nggak ada yang tahu. Hakikat ruh tak ada yang tahu. Tapi ada beberapa yang gaib yang masuk kategori nisbi atau relatif. Di sini Allah katakan, Innallah indahu ilmus sa'ah. Milik Allah pengetahuan kapan kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Allah turunkan hujan. Nah, kapan hujan turun? Ini kan bisa jadi gaib nisbi. Kita ada BMKG. Bisa dengan indikator tertentu kita prediksi. Ini besok ini hujan, curah hujan sekian. Bisa dibaca. Walaupun kadang-kadang meleset. Tapi minimal kita bisa memprediksi. Kita baca sebagian dari tanda-tanda yang gaib tadi. Termasuk wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa isi rahim. Sebelum ada USG, orang nggak tahu jenis kelamin bayi ini apa. Perempuan, laki-laki. Tapi sekarang setelah usia kandungan di atas 4 bulan, 6 bulan lah ya, banyak dengan 4D bisa nampak. Ya, dokter kandungan mengatakan, ini lahir laki-laki, ini perempuan. Ya, seakan-akan sebenarnya bukan kita mengetahui yang gaib, tapi Allah memberikan izin dan akses kepada kita mengetahui sebagian yang gaib secara relatif. Tapi tetap saja ilmu Allah
lebih luas. Kita nggak tahu usia anak itu berapa lama, apakah dia akan bahagia di dunia atau tidak. Ya, ini yang tahu siapa? Allah. Mau jadi apa anak itu? Kita nggak bisa tahu. Kemudian Allah katakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Termasuk yang gaib. Kau tak tahu berapa yang kau dapatkan dari penghasilan besok hari. Kita pun tak tahu. Ya, mungkin orang gajian, oh biasanya akhir bulan dapat sekian. Rupanya dapat lebih, rupanya dapat kurang. Jangankan yang jauh-jauh, berapa yang kita dapat dari rezeki besok saja tak tahu kita. Ya, menunjukkan keterbatasan ilmu manusia. Termasuk wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satupun jiwa, kata Allah, tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan, nanti kalau saya meninggal di sini kuburan saya. Nah, ini secara adab kurang boleh, ini tak dibenarkan. Kenapa? Seperti mendahului. Seperti tahu aja kita meninggal kita di sini. Kalau meninggal di mana? Jadi di sini tentunya kita tetap perlu beradab ketika berbicara dengan tidak mendahului yang gaib. Jadi di mana kita meninggal, berapa kita dapat besok, kapan turun hujan, apa isi rahim, ini semua gaib nisbi yang memungkinkan. Tapi kalau tentang hari kiamat, itu gaib absolut dan mutlak yang cuma Allah mengetahuinya. Masya Allah, banyak ya yang sudah bisa kita petik gitu dari surah Luqman ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah begitu. Betul, Ustaz, betul. Ya. Baik, sahabat Al-Quran, mudah-mudahan semua apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zamakhsyari, poin-poinnya sudah bisa ya sahabat Al-Quran catat dan langsung nih kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, Widya ajak lagi sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah masih banyak lagi surah-surah yang akan kita bahas di Menyelami Rahasia Al-Quran. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.